Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Kami dari kelompok 9 Gebang Sentralan dan OJK yang beranggotakan Solimah Pratiwi Ramadan NIM 195231034, Salsabila Nazila Firdaus 195231035, dan saya Mirta Ulfahru Wiwidyajannah 195231036. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama, sistem keuangan syariah di Indonesia, yang meliputi lanskap sektor keuangan syariah, akar dan produk keuangan syariah, dan industri keuangan komersial. Untuk yang kedua, tentang keuangan mikro dan sosial Islam di Indonesia, yang meliputi keuangan mikro syariah, keuangan sosial Islam, dan infrastruktur. Sistem keuangan syariah di Indonesia. Lanskap sektor keuangan syariah. Industri keuangan syariah di Indonesia bertumbuh semakin kuat setiap tahunnya. Lanskap industri keuangan syariah di Indonesia memiliki kompleksitas yang lebih tinggi. Indonesia memiliki peraturan yang lebih banyak terkait dengan keuangan syariah dibandingkan dengan negara-negara lain. Terdapat fitur yang menonjol dari industri keuangan Indonesia, termasuk model yang unik dari tata kelola syariah. Di Indonesia, memiliki fokus utama dalam implementasi pengembangan ekonomi syariah, yaitu pada sektor real, terutama yang memiliki potensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya adalah akad dan produk keuangan syariah. Akad bisa disebut juga dengan ikatan, keputusan, atau penguatan, atau perjanjian, atau kesepakatan, atau transaksi sebagai komitmen yang terbingkai dalam syariah. Akad dapat digolongkan menjadi dua, yaitu akad tijaroh dan akad tabaruk. Akad tijaroh merupakan akad transaksi untuk mencari suatu keuntungan, sedangkan akad tabaruk merupakan transaksi tolong-menolong yang tidak untuk mencari keuntungan. Hal utama yang membedakan produk keuangan syariah dengan produk keuangan konvensional yaitu terletak pada prinsip yang digunakan. Pada intinya, prinsip syariah berlandaskan Al-Quran dan hadis. Pemenuhan prinsip syariah dapat dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan pokok Islam. Terdapat ketentuan pokok Islam menurut pasal 2 ayat 3 PBI nomor 10/16/PBI/2008. Yang pertama ada keadilan, yaitu meletakkan dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, serta memberikan segala sesuatu hanya pada siapa yang mempunyai hak, serta memperlakukan segala sesuatu sesuai dengan posisinya. Selanjutnya adalah keseimbangan, yang tujuannya memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Yang tiga ada kemaslahatan, yaitu segala sesuatu yang harus memberikan manfaat dan kebaikan. Selanjutnya ada universalisme, yaitu mampu diterima oleh semua kalangan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan golongan tertentu. Selanjutnya adalah larangan maisir. Dalam suatu transaksi Islam harus terhindar dari perjudian. Selanjutnya ada larangan riba. Dilarang menggunakan praktek riba dalam transaksi syariah. Makna harfiah dari kata riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram.
Selanjutnya adalah larangan gharar. Setiap transaksi harus jelas. Pengertian gharar menurut bahasa, gharar berarti Tuhan. Menurut istilah, gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Misalnya, membeli burung di udara, atau ikan dalam air, atau membeli masih dalam kandungan induknya, termasuk dalam transaksi yang bersifat gharar. Industri keuangan komersial. Industri keuangan di Indonesia pertama kali berkembang pada awal tahun 1970. Industri keuangan merupakan sebuah industri yang menyediakan jasa keuangan yang terdiri dari berbagai organisasi formal maupun informal. Industri keuangan ini terdiri dari dua lembaga. Yang pertama industri keuangan bank dan yang kedua industri keuangan non-bank. Materi yang selanjutnya yaitu keuangan mikro dan sosial Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu keuangan mikro syariah. Keuangan mikro sendiri merupakan kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin atau yang berpenghasilan rendah. Ruang lingkup ekonomi mikro meliputi yang pertama permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan barang atau jasa yang diminati konsumen pada waktu dan harga tertentu. Sedangkan penawaran merupakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada waktu dan harga tertentu. Yang kedua, elastisitas. Elastisitas permintaan merupakan besar kecilnya permintaan suatu produk yang dipengaruhi oleh perubahan harga. Sedangkan elastisitas penawaran merupakan besar kecilnya penawaran pada suatu produk yang dipengaruhi oleh perubahan harga. Yang ketiga, teori produksi. Teori produksi merupakan suatu landasan untuk menganalisa tingkat produksi dan biaya produksi. Yang keempat, teori perilaku konsumen merupakan proses konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, menilai, dan membuang produk barang maupun jasa pasca konsumsi. Yang kelima, pasar. Pasar merupakan tempat di mana terjadinya pertukaran jasa maupun barang yang sudah terjadi secara alamiah sejak awal peradaban manusia. Yang keenam, mekanisme harga. Mekanisme merupakan perubahan harga yang disebabkan karena kondisi tertentu yang bersifat fleksibel. Mekanisme harga ini merupakan gambaran di mana produsen dan konsumen menyepakati harga dan kuantitas barang. Selanjutnya yaitu keuangan sosial Islam. Dalam Islam, banyak mengajarkan kita untuk berbagi. Zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang mengajak manusia untuk peduli terhadap sesamanya. Keempat hal itu biasa disebut dengan filantropi Islam, yang memiliki peranan penting terhadap pemberdayaan umat, yakni dengan pendayagunaan. Infak berasal dari kata anfaqa, yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan ataupun mengeluarkan harta. Zakat secara bahasa berarti kesuburan, kesucian, barokah, dan berarti juga mensucikan. Sedekah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian. Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan, menghentikan, ataupun mengekang.
Selanjutnya yaitu infrastruktur keuangan syariah. Industri jasa keuangan syariah memiliki beberapa infrastruktur keras dan infrastruktur lunak dalam tingkat nasional dan internasional untuk menjaga dan mendukung sistem keuangan syariah dalam perkembangan dan globalisasi. Infrastruktur keras dalam keuangan syariah kontemporer berkembang mengikuti infrastruktur keuangan konvensional yang meliputi Dewan Pengawas Syariah, Badan Standar Akuntansi, Lembaga Peningkatan Kapasitas SDM, dan beberapa lembaga lainnya. Yang kedua, infrastruktur lunak. Salah satu tanda infrastruktur keuangan yang maju dengan adanya kerangka pengaturan dan pengawasan efektif untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Fungsinya adalah sebagai komponen vital yang harus ada dalam infrastruktur keuangan. Yang terakhir yaitu infrastruktur internasional. Contoh dari infrastruktur internasional yaitu Islamic Development Bank atau IDB, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIFI, dan Islamic Financial Service Board atau IFSB, dan beberapa lembaga infrastruktur internasional lainnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.